Halo, kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kedalaman ruang. Kalau sebelumnya saya pernah membahas tentang tampak dan tampang, maka pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang kira-kira detail kedalaman ruang pada tampang bangunan itu ataupun tampak ya, sehingga bisa menciptakan sebuah desain yang menarik ya. Memang tidak ada jaminan bahwa ketika tampangnya ini dalam kondisi gambar itu bagus, kemudian pada pelaksanaannya juga bisa bagus, tapi kira-kira 75-80%, bahkan bisa 90% itu jika perancangan atau perencanaan yang kita buat itu memenuhi kaidah atau asas-asas yang ditentukan, kemungkinan hasil dari pelaksanaannya di lapangan itu bisa sebagus yang direncanakan atau dirancang. Nah, saya ingin berikan tips saja kira-kira, karena sifatnya materi ini adalah cara-cara yang unik atau cara-cara yang khusus, spesifik untuk memberikan pengkayaan pada waktu kita proses merancang bangunan. Nah, kita langsung saja pada contoh-contoh, sebenarnya contoh-contoh materi, karena ini tips ya. Jadi kita langsung pada bagian contoh-contoh yang dimana saya ingin berikan item-item kira-kira apa yang bisa dikerjakan di sana. Yang pertama tentang maju mundur permukaan ya. Maju mundur permukaan itu kalau kita perhatikan bahwa biasanya bangunan itu dibatasi permukaan yang paling depan itu dengan garis sempadan. Nah, di sana dimulai dari garis sempadan ke belakang itu diperkenankan untuk membuat selubung bangunan yang berupa dinding yang teratapi. Nah, pada konteks pertama ini, maju mundur permukaan ini, kita bisa memainkan kedalaman ruang yang ada di permukaan bangunan itu dengan cara membedakan posisi dinding yang mempunyai elevasi berbeda itu pada posisi yang berbeda. Jadi ada variasi atau komposisi yang dimainkan di sana antara permukaan satu dan permukaan yang dua itu pada lapis posisi dindingnya berbeda. Jadi ada yang di belakang, ada yang di depan. Seperti kalau kita lihat di gambar ini kita melihat adanya permukaan yang ada di belakang, kemudian ada yang di depan. Nah, ini menimbulkan, kemudian juga ini atap ini permukaan yang tipis ini berada di depan, sehingga ini juga ada di belakang, kemudian ini jendela ini juga di belakang, permukaan ini di depan ya, permukaan berupa pembatas pagar dan ini. Nah, ini menimbulkan sebuah kedalaman ruang. Di sana terjadi sebuah ruang yang diidentifikasi melalui maju mundurnya permukaan ini. Jadi itu trik ini bisa saudara mainkan ya, Anda mainkan untuk mendapatkan kedalaman ruang, karena unsur kedalaman ruang ini menjadi inti estetika ruang yang ketika kita melihat dari tampang bangunan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah transparansi ruang ya. Transparansi ruang. Jadi kalau yang pertama tadi memainkan batas permukaan, sekarang ini kita identifikasi masalah transparansi ruang. Anda juga bisa bermain di
di transparansi ruang dengan menggunakan persepsional secara visual, itu ruang dalam di dalam bangunan dan di luar bangunan itu bisa kelihatan ya. Ada komunikasi antara ruang dalam yang bisa dinikmati dari luar. Nah, ini akan menunjukkan sebuah kedalaman ruang juga di sana ya. Kalau permukaan ini sudah dibahas di bagian pertama tadi, yang ada di depan, ada di belakang ya, seperti yang kita amati. Yang tips yang kedua ini adalah kedalaman ruang berdasarkan transparansi ruang. Dengan memanfaatkan bidang-bidang transparan ini kita bisa melihat adanya ruang di belakang ya, ruang di belakang, sehingga efek dari kedalaman ruang itu juga muncul. Kita sudah mendapat 2 tips yang mungkin cukup menarik dan bisa Anda mainkan di sana ya. Yang ketiga tentang tekstur material bidang permukaan ya. Anda juga bisa kita bisa mainkan tekstur permukaan itu dengan jenis-jenis material yang mempunyai tekstur yang berbeda. Jadi kalau saya contohkan di sini ada permukaan batu kali tempel yang ada di bagian bawah ini, kemudian dinding atas ini dinding biasa, kemudian ada juga kaca di sana. Nah, yang perlu ditekankan di bagian yang ketiga ini adalah memainkan tekstur material. Antara material di atas dan di bawah ini bisa Anda bedakan. Itu juga akan memberikan efek kedalaman ruang yang didapatkan di sini, termasuk di pagar ini ya. Di pagar ini ada kedalaman ruang yang bisa Anda olah untuk menghasilkan efek 3 dimensi ataupun mempunyai estetika ya. Jadi material kaca, kemudian dinding, kemudian kayu dan batu ini berkolaborasi membentuk sebuah komposisi yang artinya bahwa pembedaan material ini akan memberikan efek kedalaman yang berbeda ya. Itu bisa saudara lakukan untuk memberikan efek kedalaman ruang. Yang berikutnya adalah kedalaman ruang dengan melakukan operasi bidang dan batang ya. Dengan melakukan operasi bidang dan batang, dengan membuat komposisi bidang dan batang pada permukaan ini ya, tampang itu berarti 3 dimensi 1 titik, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kita lihat bahwa dengan memainkan komposisi batang dan porositas ya, lubang-lubang di sini, kemudian batang-batang di sini, kemudian bidang yang disusun di sini, Anda akan mendapatkan pola kedalaman ruang yang nampak sekali pada bangunan tersebut. Jadi dengan mengkomposisikan bidang dan batang, Anda bisa memainkan kedalaman ruang tersebut. Caranya ya tinggal kita melihat saja bahwa komposisi kalau terlalu banyak bidang yang masif, itu berarti Anda harus memainkan batangnya di sana ya, batangnya harus menambahi batang. Kalau terlalu banyak batang, mainkan di bidang biar terjadi perbedaan elevasi dan efek ya, kedalaman ruang tersebut. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, kita bisa menyaksikan kalau kita perhatikan bahwa bidang-bidang yang ada di sini, kita bisa sangat melihat memainkan dengan koordinat dan posisi yang bervariasi. Akhirnya itu ditambahkan dengan posisinya batang-batang ini yang menunjukkan ketinggian ini pasti berbeda antara dalam
dalam perspektif ini ya, dalam tampang ini, karena posisinya yang berbeda. Nah, posisi yang berbeda ini menunjukkan sebuah kedalaman. Tiang yang ini paman contohnya dengan tiang yang depan ini kelihatan berada pada posisi ini juga begitu ya. Jadi memainkan bidang dan batang perlu dilakukan untuk menambah citra kedalaman ruang. Tips berikutnya adalah dengan bidang miring. Jadi bidang miring ini bisa seperti yang dilakukan di atap, kemudian juga di gambar sebelumnya sebenarnya ada ini ya, ini bidang miring ini ya, ini bidang miring ini. Nah, bidang miring ini juga memberikan dampak efek kedalaman yang berbeda karena di sana muncul perspektif, garisnya perspektif di sana sama dengan atap yang ada di sini. Nah, ini karena adanya sebenarnya ini kan kotak ini ya, kotak. Nah, cuman karena ada efek perspektif itu, perbedaan tempat ya, perbedaan posisi, maka dia terlihat kedalaman ruangnya berbeda. Jadi adanya posisi yang berbeda ini menunjukkan kedalaman yang berbeda, dan tentunya bidang-bidang yang di bawahnya ini justru memperkuat ya, memperkuat. Bidang miring mungkin perlu Anda nampakkan yang tidak frontal dan tidak horizontal dan vertikal saja, mungkin berbeda aksis, itu bisa memberikan efek yang berbeda, di samping nanti akan memberikan dampak pembayangan yang berbeda. Jadi pada prinsipnya bidang miring akan membantu kita untuk memberikan suasana atau kesan citra perspektif itu menjadi lebih muncul ya, kesan 3 dimensi. Dan kalau kesan 3 dimensi itu muncul, berarti kedalaman ruangnya itu nanti akan juga muncul. Berikutnya, selain bidang miring, kita bisa memanfaatkan warna permukaan ya, warna permukaan. Nah, warna permukaan itu biasanya yang gelap, karena prinsipnya kan kedalaman ruang itu kalau dalam bentuk citra kan diakibatkan adanya perbedaan gelap dan terangnya itu ya, gelap dan terangnya. Nah, gelap terangnya itu kalau kita bisa manipulasi dengan warna itu tadi, warna gelap dan warna terang. Kalau yang aslinya, kalau kedalaman ruang aslinya yang tidak berupa manipulasi ya harus itu tadi, harus pada posisi yang berbeda selain yang warna ini tadi. Jadi yang 1 sampai 5 itu tadi, 1 sampai 5 langkah itu bisa Anda lakukan untuk menciptakan peruangan ya, peruangan, jadi kedalaman ruangnya bisa muncul. Tapi kalau mau memanipulit sedikit ya, dengan memberikan warna pada bidang datar, itu kita bisa memainkan warna atau perbedaan gelap terangnya di sana. Nah, selain itu biasanya warna bisa warna yang buatan artifisial, bisa jadi warna karena material ya, karena materialnya berbeda, itu bisa jadi warnanya bisa berbeda. Jadi warna aslinya dari material tersebut kita sandingkan gitu, jadi menjadi sebuah proyek yang bisa lebih menarik. Nah, ini kira-kira tips-tipsnya yang untuk menghasilkan sebuah kedalaman ruang ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa bermain dengan bidang miring, bidang dan memainkan bidang batang, kemudian tekstur material pada bidang tersebut, kemudian transparansi ruangnya bisa kita olah ya, kita nampakkan ya di sana di bagian depan, kemudian juga maju mundurnya permukaan ini. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk membuat tips atau tips tentang mengolah kedalaman ruang biar bisa nampak pada sebuah
desain ya, karena begini, jadi desain itu ketika kedalaman ruangnya bisa dinikmati, maka kehadiran ruang itu bisa disadari di sana oleh penikmatnya. Kalau kehadiran ruang itu bisa ada, biasanya arsitektur lebih humanis karena dan lebih menarik, ya menarik, dan estetikanya jauh lebih baik biasanya, ya lebih baik dan bisa dinikmati. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton videonya. Kita berjumpa dalam video selanjutnya yang lebih menarik dengan tips-tips berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk proses pengkayaan desain arsitektur atau desain bangunan kita. Tetap pada channel saya. Terima kasih.